Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas investasi di obligasi atau surat utang pemerintah, apakah menguntungkan atau tidak. Ini adalah series investasi yang pertama. Di sini akan dibahas setidaknya 4 obligasi dari pemerintah Indonesia yang untuk retail, yaitu ORI, sukuk retail, saving bond retail, dan sukuk negara tabungan. Pertama, sebelum memulai, kita harus tahu dulu apa itu obligasi. Obligasi adalah sebuah surat utang. Surat utang merupakan salah satu bentuk instrumen keuangan selain saham untuk menghimpun dana, baik itu dari perusahaan ataupun pemerintah atau negara, itu membutuhkan dana sehingga dia harus menerbitkan instrumen investasi. Gitu. Nah, berarti di sini ada related party yang terlibat, yaitu pertama adanya investor, bisa perorangan, bisa juga perusahaan. Adanya juga pemerintah atau perusahaan yang memiliki kebutuhan akan dana, entah mereka untuk pemerintah untuk membiayai belanja negara, kalau untuk perusahaan adalah untuk mengembangkan bisnisnya, ekspansi bisnisnya, membuka bidang usaha yang baru, mereka membutuhkan dana tambahan. Untuk perusahaan, selain dia bisa menerbitkan saham di bursa efek, dia juga bisa menerbitkan obligasi. Nah, lalu bagaimana mereka berinvestasi? Yaitu investor membeli surat utang atau yang disebut sebagai obligasi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai bonds yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau government bonds itu disebut obligasi pemerintah. Sementara obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan disebutkan obligasi perusahaan atau corporate bonds. Lalu mekanismenya bagaimana gitu kan? Apakah ini menguntungkan buat investor dan juga menguntungkan untuk debitur? Tentu investor sebagai pemilik dana meminjamkan atau memberikan utang kepada debitur, peminjam dana, yaitu dalam hal ini perusahaan ataupun negara. Jadi investor, ada pemerintah atau perusahaan, investor memberikan hak untuk menggunakan uangnya itu kepada pemerintah atau perusahaan, yaitu meminjamkan sejumlah uangnya. Karena dengan investor tersebut apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan kupon obligasi atau kurang lebih ini bisa disamakan dengan dividen yang diperoleh ketika kita memiliki saham. Nah, kupon ini kurang lebih bisa disebut sebagai bunga gitu. Seperti kita menaruh uang di deposito di bank, kita akan menerima bunga gitu. Nah, ini adalah disebut sebagai kupon. Bunga dari obligasi disebut sebagai kupon, akan diterima oleh investor yang dibayarkan oleh debitor atau peminjam dana, yaitu pemerintah atau perusahaan, kemudian akan membayarkan kupon atau bunga karena dia meminjam sejumlah uang dari investor. Nah, uang itu disebut sebagai kupon. Nah, kupon ini bisa dibayarkan bulanan atau 6 bulanan, seperti itu, berbeda-beda tergantung syarat dan ketentuan dari produk obligasi yang diterbitkannya. Nah, kita masuk ke dalam obligasi pemerintah khususnya. Obligasi pemerintah apa sih? Obligasi pemerintah adalah surat utang sama obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan juga untuk bisa digunakan untuk mengembangkan belanja negara. Di dalam obligasi pemerintah ada yang bisa dibeli oleh perorangan atau individual. Nah, ada 4 yaitu yang saya ketahui, yaitu adalah obligasi negara retail yaitu ORI, kemudian ada sukuk retail SR, saving bond retail SBR, dan yang keempat adalah sukuk tabungan negara ST. Nah, apa sih perbedaannya? Ada yang bersifat syariah dan juga ada yang bersifat konvensional. Kalau untuk ORI dan SBR yaitu nomor 1 dan nomor 3 itu bersifat konvensional. Nomor 2 dan nomor 4 yaitu sukuk retail dan sukuk tabungan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu apa bedanya antara nomor 1 dan 2, nomor 3 dan 4? Bedanya adalah yang sebelah kiri, ORI dan sukuk retail memiliki tingkat suku bunga yang tetap fix gitu dari awal diterbitkan sampai akhirnya. Jadi kupon yang diterima tiap bulan adalah nilainya tetap. Sementara saving bond retail dan sukuk tabungan memiliki kupon atau bunga yang nilainya mengambang, bergerak seiring dengan perubahan nilai suku bunga. Lalu apa sih secara spesifik perbandingan keempatnya? Nah, inilah perbedaan secara spesifik keempat dari obligasi pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah berdasarkan jaminan negara. Semua sama ya, semua baik itu ORI, SR, SBR, ST dijamin oleh negara. Kemudian bagaimana kupon atau bunganya? Seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu ORI memiliki kupon yang fix tetap tiap bulan tetap. Sukuk retail juga tetap. SBR dan ST
itu floating. Nah, bagaimana dengan perdagangan di pasar sekunder? Nah, apabila kita udah beli ori tersebut di pasar perdana diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, nah tapi kita membutuhkan nih uang ini gitu. Jadi kita ingin seperti kalau deposito itu dicairkan. Nah, kalau untuk ori dan suku kripto bisa dijual di pasar sekunder jika ada pembeli yang mau membeli surat utang tersebut. Sementara SBR dan ST itu tidak bisa. Jadi kita harus pegang di sampai maturity date atau sampai jatuh temponya gitu deposito. Sama seperti deposito yang tidak bisa di break di tengah-tengah gitu. Cuman ada early redemption. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Kemudian potensi capital gain. Nah, untuk ori dan suku kripto karena bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, di istilahnya tuh di barang secondnya gitu kan, pasar secondnya itu tentu akan ada potensi capital gain ketika harga yang kita jual lebih besar daripada harga yang kita beli untuk ori dan SR. Sementara SBR dan ST tidak ada karena mereka itu tidak bisa dijual di pasar sekunder. Lalu bagaimana prinsip syariah? Seperti saya sebutkan, ori dan SBR itu dikelola berdasarkan prinsip konvensional bukan syariah, sementara SR dan ST itu tuh dikelola berdasarkan prinsip syariah. Nah, lalu bagaimana ilustrasi sih? Seberapa menguntungkan kita investasi di ori dibandingkan dengan di deposito atau investasi konvensional deposito di bank? Nah, kita ambil contoh di ori 20 yang akan terbit di 4 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2021. Jatuh temponya itu 15 Oktober 2024 dengan minimum pemesanan kelipatan 1 juta dan maksimum pemesanan per individu adalah 2 miliar rupiah. Kupon yang dijanjikan adalah 4,95% fix tetap setiap tahun sampai dengan jatuh tempo. Tanggal pembayaran kupon setiap tanggal 15 setiap bulannya. Dan kupon pertama akan diterima di 15 Desember 2021 tolong kupon. Nah, asumsikan nih, si orang ini, investor ini, seorang individual, dia udah menabung banyak uang, lalu dia terkumpul 100 juta rupiah. Nah, 100 juta ini lalu dia belikan ori 20 di pasar primer, pasar perdana. Nah, berapa sih kupon yang dia terima setiap bulan? Kupon atau bunga yang diperoleh tiap bulan. Ini karena ori, dia sistem pembayarannya tiap bulan, ya. Tiap tanggal 15. Nah, karena itu kuponnya 4,95% per tahun, ya kan? Maka kupon per bulan kita tinggal bagi 12. Lalu kita kalikan dengan nilai investasi awal 100 juta, kita peroleh angka 412.500. Gross, itu kotor ya. Lalu, kita tahu bahwa pajaknya saat ini untuk obligasi yaitu turun menjadi 10%. Jadi dikurangi pajak sebesar 41.250 setiap bulannya, sehingga diperoleh hasil kupon yang akan masuk ke rekening kita adalah 371.250. Ini adalah yang bersih diterima. Nah, bagaimana jika kita asumsikan ori ini kita pegang sampai dengan jatuh tempo tanpa dijual di pasar sekunder? Maka seluruh kuponnya akan kita terima utuh. Asumsikan 3 tahun, 36 bulan. Sehingga 36 dikali 371.250 sehingga diperoleh angka 13.365.000 rupiah. Ini adalah investasi dari nominal awal 100 juta selama 3 tahun di ori 20 tanpa dijual di pasar sekunder. Nah, bagaimana? Apakah ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan deposito di bank, instrumen investasi yang diketahui oleh banyak masyarakat umum? Nah, ini tadi kita udah hitung bahwa total selama 3 tahun kupon yang diperoleh adalah 13.365.000. Nah, kita asumsikan bahwa suku bunga deposito di bank yang berlaku saat ini adalah 3,75% per tahun, dan untuk diketahui bersama bahwa pajak atas bunga deposito adalah 20%. Nah, kita asumsikan sama ya, nilai investasi di deposito itu sebesar 100 juta rupiah. Lalu, kita hitung bunga setiap bulannya berapa? Karena bunganya itu adalah 3,75% per tahun, maka per bulan adalah 3,75%. Bagi 12 dikali investasi awal 100 juta. Diperoleh angka 312.500 rupiah. Itu gross, kotor, belum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak yaitu sebesar 20% atas bunga deposito, diperolehlah angka 250.000. Nah, jika kita asumsikan kita deposito itu kita diamkan selama 3 tahun di bank, maka akan diperoleh angka total bunga yang akan diperoleh selama 3 tahun adalah 9 juta rupiah. Ini lebih kecil daripada uang yang sama diinvestasikan dalam jangka waktu yang sama yaitu 3 tahun di ori 20. Bagaimana jika nominal investasi awalnya lebih besar? Tentu jika nominal investasi awal besar, maka selisihnya itu makin besar. Ini yang tadi sudah kita hitung bersama, yaitu jika nilai investasi awal 100 juta, maka selisih kupon obligasi akan lebih besar 4 juta, sekitar 4.300.000 rupiah dibandingkan dengan bunga deposito.
Nah, bagaimana dengan 200 juta rupiah jika diinvestasikan? Nah, selisihnya akan lebih besar, yaitu 8.700 sekian ribu rupiah. Lalu jika 500 juta rupiah, maka selisihnya adalah 21 juta sekian rupiah. Kalau 1 miliar bagaimana? Selisihnya makin besar lagi, yaitu 43 juta rupiah. Jadi terlihat bahwa investasi di obligasi memberikan return ORI 20, yaitu return yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Ini dengan asumsi ORI 20 dan juga suku bunga deposito itu 3,75% setahun dan disimpan selama 3 tahun. Obligasinya juga ORI 20 disimpan selama 3 tahun, tidak dijual di pasar sekunder. Nah, tentu return yang lebih besar itu akan ada risiko juga yang lebih besar, seperti prinsip keuangan. Nah, jadi ada risiko investasi di obligasi, khususnya ORI. Ini dikutip dari berbagai sumber dan juga marketing material dari ORI 20. Pertama adalah risiko gagal bayar. Karena ini adalah investasi yang berupa utang, maka tentu ada risiko bahwa si peminjam uang ini tidak bisa bayar. Namun dalam ORI 20 ini bebas risiko. Karena risiko gagal bayar karena ORI 20 dijamin oleh negara. Yang kedua adalah risiko pasar. Nah, ada tentu harga dari ORI 20 di pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan mekanisme harga pasar. Kemudian yang ketiga adalah risiko likuiditas. Nah, namun diminimalisir karena di ORI ini mitra distribusi wajib untuk membantu investor untuk bisa menjual ORI-nya di pasar sekunder. Nah, 4, adanya risiko tingkat suku bunga. Nah, ini tampak menguntungkan jika suku bunga bank yang ada itu lebih rendah nilainya daripada tingkat kupon dari obligasi ORI. Sementara jika nanti suatu saat 2 tahun lagi atau di sekitar 3 tahun lagi suku bunga lebih tinggi daripada tingkat kupon ORI, maka itulah kita terjadi risiko di situ. Sekian investment series 001 mengenai ORI 20, investasi obligasi pemerintah. Like, subscribe, dan komen channel YouTube ini dan ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih.